pada saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan, khususnya kegiatan-kegiatan sekolah yang hubungannya dengan pembelajaran di masa pandemi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, semua ini adalah menjadi keprihatinan. Tidak hanya kita semuanya yang ada di sekolah maupun orang tua siswa, apalagi anak-anak. Pemerintah dari sejak berapa bulan terakhir ini juga berpikir yang sama terhadap kita. Kapan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka sebagaimana sedia kala sebelum pandemi. Namun Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa terjadi pandemi ini satu pertanyaan, mungkin kita sambil senyum-senyum bisa. Mengapa harus ada pandemi? Nah ini pertanyaan ini kita tujukan kepada diri kita sendiri, kemudian kita merenungkan tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa mengambil pelajaran yang ada di dalamnya. Untuk itu kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD IT Al Ihsan yang pada saat ini melaksanakan kegiatan daring. Mungkin kalau tidak ada kegiatan ini, Bapak Ibu sudah berkemas-kemas untuk pergi ke suatu tempat mungkin mencari hiburan atau istilahnya pada awal tahun atau akhir tahun ini orang banyak mencari refreshing. Orang banyak mencari refreshing. Tetapi tidak sedikit orang yang pulang dari refreshing malah tambah pusing. Nah, ini perlu kita cermati bersama bahwa pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam hati kita renungkan, kemudian kita panjatkan doa, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemanfaatan dalam situasi seperti ini. Termasuk kegiatan ini adalah kemanfaatan daripada barokahnya hari ini. Insya Allah kegiatan ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah kesiapan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi kepada Bapak Ibu orang tua siswa, bahwa pemerintah itu sudah membuat schedule, membuat rencana bagaimana nanti suatu saat kalau pemerintah itu siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Demikian untuk kesiapan sekolah, anak-anak, masyarakat, dan orang-orang yang berkepentingan di dalamnya. Termasuk nanti puskesmas, nanti dari kecamatan, dari kelurahan, RT, RW, dan lain sebagainya. Untuk semua melaksanakan pembelajaran di sekolah ini dengan dukungan dari seluruh masyarakat atau stakeholder yang ada. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, ada ini belum terima kasih ya Pak ya. Iya. Bapak Ibu, ini adalah petunjuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19,
untuk jenjang PAUD, SD, SMP, dan pendidikan masyarakat mulai semester genap tahun pelajaran 2020-2021 Kabupaten Karanganyar. Bapak Ibu yang saya hormati, landasan hukum adalah keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Nomornya nomor 4 KB 2020. Ini nomor 737 tahun 2030, nomor HK 0108 Menkes 7093 2020. Nomor 420 397 tahun 2020. Tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi. Ini. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 719/P/2020. Yang ketiga adalah keputusan Kepala Badan Penelitian Penyelenggaraan dan Perbukuan nomornya 08018-H-KR-2020. Kemudian surat edaran Mendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan. Yang kelima adalah surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyelenggaraan coronavirus disease COVID-19. Surat edaran Sekretariat Jenderal Mendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah pada masa atau dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, prinsip-prinsip pembelajaran tatap muka, satu, menempatkan kesehatan, keselamatan peserta didik, tenaga pendidikan, dan warga satuan pendidikan sebagai hal yang utama. Menjamin keberlangsungan pembelajaran tatap muka bagi peserta didik dimulai semester genap tahun pelajaran 2020-2021 sesuai kalender pendidikan. Melindungi peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan warga sekolah dari potensi penurunan COVID-19 dengan melakukan pembelajaran tatap muka secara efektif. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan mulai semester genap tahun pelajaran 2020 dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan. Adapun persyaratannya adalah satu, merupakan satuan pendidikan yang berada di wilayah zona hijau maupun kuning sesuai dengan penetapan gugus tugas COVID-19. Satuan pendidikan yang berada di wilayah zona oranye dan zona merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka. 2. Memperoleh izin dari pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. 3. Melaksanakan pengisian daftar periksa kesiapan satuan pendidikan diawali dengan mengisi isian ke laman Dapodik dan mengirimkan daftar periksa dimaksud ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. 4. Memperoleh izin persetujuan dari orang tua atau wali dengan surat pernyataan bermaterai. Ini. 5. Membuat surat pernyataan yang berisi pernyataan atau kesanggupan A. Telah melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan COVID-19 secara intensif pada warga satuan pendidikan. B. Telah membentuk 3 tim, yaitu tim pembelajaran, psikologi, dan tata ruang, tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan, tim pelatihan, dan humas. C. Telah menyusun standar operasi prosedur SOP penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan sesuai kebiasaan baru.
Maksudnya adalah sesuai dengan protokoler kesehatan COVID-19. Yang D, bersedia melakukan penutupan kembali penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan apabila terjadi kasus penularan COVID-19 di wilayahnya. Apabila terdapat warga di satuan pendidikan menunjukkan gejala terkonfirmasi COVID-19, maka satuan pendidikan wajib berkoordinasi dengan puskesmas setempat dan segera melaporkan ke Dinas Dikbud Kabupaten Karanganyar melalui Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan. 6. Satuan pendidikan akan diverifikasi oleh tim verifikasi kesiapan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang prosedur pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Untuk jenjang kita, jumlah tiap rombel saat kegiatan tatap muka maksimal adalah 14 siswa, setengah dari jumlah siswa. Nih. Yang kedua, pembelajaran tatap muka dilaksanakan 2 kali dalam 1 minggu. Monggo ini diperhatikan, dicermati. Yang ketiga, pembelajaran dimulai jam 7.30 dengan durasi 1,5 jam, 90 menit untuk kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3. Dan 2 jam 120 menit untuk kelas tinggi, 4, 5, dan 6. Apabila jumlah peserta didik melebihi 28 anak, maka pembelajaran dilakukan secara shifting atau bergantian dengan pergantian jam dengan jeda antar shift minimal 30 menit. Pembiasaan sekolah saat pembelajaran tatap muka, melakukan penyemprotan ruang belajar sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran termasuk pada saat pergantian shift. 2. Warga sekolah wajib memakai masker dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. 3. Warga sekolah wajib mematuhi ketika batuk dan bersin. 4. Siswa dilarang berbagi peralatan sekolah, makan, minum, masker. 5. Warga sekolah menghindari kontak fisik, jabat tangan, berpelukan, dan lain sebagainya. 6. Antri dengan memperhatikan jarak saat masuk dan keluar ruang kelas. 3. Warga sekolah wajib diukur suhu badannya dengan termogun. 8. Sekolah menyediakan hand sanitizer di setiap kelas. 9. Sekolah mengatur tempat duduk dengan memperhatikan jarak 1,5 meter antar siswa. Satu kelas diisi sebanyak kapasitas untuk SD ini adalah 14 siswa. 10. Kegiatan ekstrakurikuler dan pembelajaran praktek olahraga ditiadakan. 11. Kantin sekolah dan pedagang kaki lima tidak diperbolehkan berjualan di lingkungan sekolah. Siswa membawa bekal dari rumah. Setelah selesai mengikuti pembelajaran tatap muka, semua siswa diwajibkan langsung pulang ke rumah masing-masing. 13. Penjemput dan pengantar dilarang memasuki halaman sekolah dan diatur sehingga tidak memunculkan kerumunan. Laporan dan evaluasi. Kepala Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan pembelajaran selama masa pandemi secara berkala setiap minggu kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kecuali apabila terdapat warga di Satuan Pendidikan menunjukkan gejala terkonfirmasi COVID-19 wajib dilaporkan hari itu juga. Kepada Satuan Pendidikan melakukan evaluasi pembelajaran setiap minggu
bersama semua pendidik dan tenaga kependidikannya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini tadi tentang juknis ya. Mungkin di stop untuk slide-nya ada tombol stop di tengah itu. Kalau habis sampun. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi tentang juklis sekolah di dalam persiapan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, ini slide-nya masih tampil, Pak. Dan saya. Di tengah ini ya, tengah laptop mungkin Pak Rudi itu ada ya apa namanya view option nih, kursornya naik, coba naik ke atas, terus Pak Rudi menatap ke atas tengah ya, yang tengah. Belum bisa ya? Di tengah itu Pak Rudi mungkin ada tulisan stop gitu, warnanya merah, warnanya merah, stop. Oke. Stop, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita melihat petunjuk kegiatan tentang apa itu juklis daripada pelaksanaan tatap muka, ini diharapkan nanti apabila pemerintah sudah memberikan atau membuat kebijakan dari Bupati, kemudian melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk itu sekolah diharapkan sudah siap semuanya. Nah, kalau pada saat ini kita masih terfokus pada pembelajaran daring. Terfokus pada pembelajaran daring. Apa itu pembelajaran daring? Yaitu pembelajaran dari jarak jauh menggunakan alat komunikasi yang ada. Khususnya atau terutama ini memakai alat komunikasi kita yang saat ini memang canggih, yaitu yang namanya handphone. Di handphone itu kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara daring sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu guru masing-masing. Terus Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah melaksanakan penilaian akhir semester ya. Penilaian akhir semester PAS. Ini
Bapak Ibu orang tua sudah mendapatkan nilai rapotnya, nggih Pak nggih? Sudah belum? Bapak Ibu orang tua sudah mendapatkan nilai rapot untuk semester pertama? Sampun. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ada pertanyaan. Pak, selama daring anak saya nilainya 100 semuanya. Kok di raport tidak 100, Pak? Nilainya hanya 90 atau 80. Pak Ruri, mohon maaf ini untuk audionya. Nanti Pak Ruri, audionya. Yeah. Oke, nggih. Oke. Ini. Jadi saya ulangi Bapak Ibu. Ada anak yang nilainya 100 selama daring. Tapi ternyata di rapot nilainya tidak 100, kurang dari 100. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, banyak pertanyaan dari Bapak Ibu guru bagaimana untuk penilaian rapot di semester yang telah berakhir ini. Demikian Bapak Ibu, pada dasarnya pada saat pandemi ini nilai tidak begitu diprioritaskan utama. Jadi oke, nilai monggo sesuai dengan kemampuan siswa. Di dalam kegiatan pembelajaran pandemi, sekolah atau guru dilarang untuk membebani siswa yang berlebihan. Kemudian, yang selanjutnya, yang kedua, materi ini disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Ini. Jadi Bapak Ibu, bagaimana dengan prestasi anak? Insya Allah prestasi anak tidak akan terganggu. Bagi mereka yang rajin, mereka yang taat kepada Bapak Ibu guru untuk mengikuti kegiatan belajar secara daring, insya Allah akan bisa mengikuti dengan baik dan bisa menyelesaikan materi-materi dari Bapak Ibu. Perlu diketahui Bapak Ibu guru bahwa kalau undang-undang belum dirubah, nanti tahun ajaran baru adalah tahun ajaran yang masih menggunakan untuk penerimaan siswa barunya masih menggunakan zona. Ini khususnya untuk yang sekolah negeri. Nah, khususnya untuk yang sekolah negeri. Nah, untuk yang sekolah swasta, nah ini sesuai dengan kebijakan sekolah, sesuai dengan yaitu kemampuan sekolah untuk menerima siswa dari dari berbagai kalangan yang sekiranya siswa sekolah mampu dan siswa siap untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah tersebut, ini diserahkan kepada sekolah masing-masing. Dengan catatan bahwa zona tetap berlaku, namun zona itu akan terbatas apabila jumlah siswanya. Mungkin di dalam zona itu jumlah siswanya sangat terbatas. Misalnya sekolah dasar negeri. Di dalam zona tersebut siswanya terbatas, ya tidak bisa maksimal. Tetapi untuk sekolah swasta ini bisa
memilih jalur yang prestasi. Wah, ini ada anak dari mana masuk ke swasta dengan prestasi-prestasinya yang baik. Karena kalau zona tentu saja nanti akan berbenturan dengan sekolah-sekolah yang lain. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kegiatan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini tidak begitu kondisi pada siswa, dan memperhatikan agar siswa tidak terjadi rasa terlalu berat. Nah, ini. Untuk itu, pembelajaran di masa pandemi ini tidak begitu mementingkan capaian nilai prestasi yang tertinggi. Itu tidak diharuskan. Yang penting pembelajaran secara daring bisa berjalan dengan baik, materi bisa disampaikan dengan baik, kemudian siswa dengan dibantu oleh orang tua siswa. Mestinya seperti itu. Anak kelas 1 SD ini menerima pembelajaran secara daring, ini sangat kesulitan sekali di rumah. Mereka mau tidak mau harus ada pendamping dari bapak atau ibu di rumah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada bapak ibu di rumah. Mohon tetap semangat dan tetap sabar. Ya, mohon tetap semangat dan tetap sabar. Mengapa situasi ini terjadi kan seperti itu? Kok ya ora lek mlebu-mlebu to le bapak ibu le dampingi belajar, kamu itu sudah pusing, sudah kewalahan misalnya seperti itu. Nah, ini harus kembali kepada kesabaran kita semuanya Bapak Ibu. Ini khususnya Bapak Ibu orang tua, siswa, dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru itu sebetulnya menginginkan agar bisa pembelajaran secara tatap muka. Dari pemerintah juga seperti itu, ingin agar pembelajaran dilaksanakan tatap muka. Namun karena situasi dan kondisi, terpaksa kita harus sabar dulu, menunggu kebijakan pemerintah, nanti akan disampaikan melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kapan kita harus melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, materi dari kami. Untuk itu kami sudahi, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dumateng Kang sampun paring informasi dinas dan juga motivasi untuk kami di sekolah, Ustazah maupun ayah bunda di rumah dalam pelaksanaan pembelajaran daring selama 1 semester kemarin. Alhamdulillah ayah bunda juga berjuang semaksimal mungkin untuk mendampingi putra-putrinya. Ya kemarin sekolah tidak bisa memberikan apa-apa ya bunda, kita hanya sekedar piagam ya. Piagam penghargaan untuk ayah bunda. Mudah-mudahan jangan dilihat piagamnya itu hanya 1 lembar kertas, tapi nilainya ya bunda. Kami mengapresiasi dengan sepenuh hati pada ayah bunda untuk membimbing putra-putrinya, mendampingi putra-putrinya. Bagaimana juga para salafus saleh, para ulama dulu, peran ayah bunda ini nomor 1 memang. Jadi Madrasatul Ula itu ada di keluarga, pendidikan informal ya. Kalau di sini pendidikan formal. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan bisa lewat chat ya, ayah bunda ya. Chat di grup Zoom ini silahkan kalau ada pertanyaan. Insya Allah Bapak Masruri masih bisa
bersama kita untuk memberikan jawaban. Namun sambil menunggu mungkin ada yang bertanya lewat chat, akan kami sampaikan beberapa informasi. Yang pertama, untuk hari Senin belum KBM. Hari Senin nanti kita acaranya adalah Al-Ihsan Menyapa, ya, Bunda. Al-Ihsan Menyapa itu kita menyapa putra-putri di rumah lewat Zoom. Ya, nanti silahkan difasilitasi agar putra-putri kita ikut Zoom tersebut ya untuk persiapan ya motivasi menyambut di semester. Ya, insya Allah nanti agendanya ada dongeng ya. Kemudian ada pengumuman tentang Ananda yang amal yaumiyahnya paling bagus ya. Kemarin selama 1 semester Ananda di rumah kita beri checklist ya, amal yaumiyah ya. Baik itu sholatnya, ngajinya, bantu orang tua, sedekah, olahraganya, kita beri checklist ya, ayah bunda yang membantu untuk memastikan bahwa Ananda melaksanakan amal-amal harian di rumah yang sudah kita bagikan. Nah, Ananda yang sholatnya bagus, ngajinya rutin di rumah, nah, itu nanti ada piagam juga untuk Ananda, ya. Insya Allah nanti piagam Qurrata Ayun. Ya, mudah-mudahan Ananda kita yang amal yaumiyahnya bagus nanti bisa dijaga, bisa ditingkatkan lagi. Yang belum juga silahkan, ya, ayah bunda dimotivasi. Ananda juga yang ikut di sini harus semangat ya melaksanakan amal yaumiyah yang paling utama ya buat Ananda semuanya. Nanti mudah-mudahan menjadi penyejuk hati, penyenang jiwa bagi orang tua. Nanti kalau orang tuanya senang, insya Allah orang tua semakin semangat ya bekerja untuk Ananda semuanya. Orang tua semangat mendoakan Ananda semuanya agar menjadi anak-anak yang baik, anak yang berhasil. Selanjutnya yang kedua, nanti hari Selasa juga belum pelajaran, ayah bunda. Ya, hari Selasa nanti Ananda Zoom bersama wali kelasnya masing-masing. Zoom bersama wali kelasnya masing-masing, mohon difasilitasi juga ya bunda. Hari Selasa Zoom bersama wali kelasnya masing-masing. Nanti wali kelas akan memberikan motivasi kepada Ananda, pada putra-putri kita lewat Zoom, dan juga akan memberikan arahan pembelajaran di semester 2. Termasuk nanti akan memberikan arahan untuk setting kelas. Harapannya nanti ketika Zoom ataupun ketika pakai Google Meet atau apapun ya, itu Ananda sudah ada tempat khusus ya untuk nanti kalau jadi tempat kelas yang ya. Siapa ya? Jadi nanti Ananda sudah punya kelas di rumahnya. Ya, di setting, ditata. Nah, nanti ketika Zoom bertemu dengan ustadz-ustadzahnya di semester 2 ini, Ananda bisa pakai pakaian yang rapi, di tempat di kelas yang disiapkan di rumah, ya, mengikuti dengan baik ya. Sehingga nanti bisa maksimal pembelajarannya. Jadi kalau bisa ya Ananda nanti sudah mandi, pakai seragam, enggak seragam sekolah ya, mungkin pakai pakaian yang sopan lah ya, seperti ini. Kita enggak wajibkan untuk berseragam nanti ketika Zoom. Insya Allah nanti semester 2 ini kita menginstruksikan kepada Ustadz Ustazah, wali kelas maupun mapel untuk dijadwalkan Zoom ya. Dalam 1 bulan itu paling tidak harus ada pertemuan Zoom. Nah, kalau bisa setiap pertemuan itu Zoom, ya. Setiap pertemuan Zoom kita sudah instruksikan kepada Ustadz Ustazah. Nanti monggo ayah bunda bisa komunikasi dengan wali kelasnya maupun guru mapelnya ya, agar bisa maksimal. Karena Zoom ini saya kira paling baik ya, paling bagus untuk pembelajaran daring. Kenapa? Karena bisa menampilkan slide, bisa menayangkan video, dan juga gambar. Dan juga bisa interaksi 2 arah. Ya, ustadzahnya bicara, Ananda bisa melihat, ustadznya juga bisa melihat Ananda, kecuali yang di-off-kan videonya. Ya, mungkin ada yang... Nah, tapi harapannya dimatikan itu karena sedang makan atau sedang ada kegiatan privasi ya, mungkin
Jadi bukan karena ditinggal tidur ya. Ini ya bukan karena ditinggal tidur. Baik, ada pertanyaan mboten nggih? Oh nggih. Nggih, ini ada dari mamanya Rio ya, Ustadz, maaf. Istilah tugas yang membebani selama daring menurut saya pribadi waktunya cukup luang. Malah banyak untuk bermain. Apa karena Ananda yang mungkin tidak patuh, J? Atau sering ada alasan ketika saya minta mengerjakan soal, katanya soal yang itu tidak termasuk dalam tugas yang harus dikerjakan. Matur nuwun. Ya. Jadi pertanyaannya adalah apa nggih? Apa karena Ananda yang mungkin tidak patuh, J? Ya nanti silahkan nggih, ayah bunda nanti dikomunikasikan terkait dengan tugas-tugas. Kenapa Ananda kok kurang semangat dalam mengerjakan, komunikasikan dengan wali kelasnya maupun komunikasikan dengan guru mapelnya ya. Barangkali mungkin perlu disapa secara personal, nggih, karena memang Ananda itu beda-beda, anak kita itu beda-beda, kecerdasannya juga beda-beda ya. Anak-anak kita itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda ya Bunda. Namanya multiple intelligence. Yang ada cerdas matematikanya, ada yang cerdas bahasanya, ada yang cerdas di cerdasan natural. Dia kalau belajar sukanya di alam. Nah, kalau diajak Zoom dia nggak mau. Dia malah main ke sawah, main ke kebun, main ke sungai. Wah, dia memang kecerdasannya natural ya. Itu nanti difasilitasi. Komunikasi yang paling penting. Komunikasi antara orang tua dengan ustadz-ustazahnya. Disampaikan saja kondisi putra-putrinya. Anak saya kan seperti ini. Disampaikan ayah bunda. Karena anak-anak kita memiliki modalitas belajar yang berbeda-beda. Modalitas belajar itu adalah cara tercepat anak menyerap materi. Ada anak yang menyerap materi itu dengan visualnya. Nah, kalau ada gambar, ada video, dia cepat menerima materi. Ada juga Ananda yang dia auditori. Dia harus tempatnya tenang begitu ya, dan harus gurunya itu intonasinya harus pas, suaranya lantang begitu. Itu anak-anak auditori. Ada juga anak kinestetik, dia tuh kalau belajar itu harus aktif. Kalau diem anteng itu malah materi nggak masuk-masuk. Itu anak yang kinestetik ada. Nah, terlebih yang Ananda putra-putrinya masih kelas 1, 2, atau 3, masih di jenjang bawah itu, ini baru tumbuh kecerdasan itu. Oleh karena itu ayah bunda silahkan diamati putra-putrinya setiap ada tugas dari sekolah, ketika kok tidak sesuai komunikasikan dengan wali kelas maupun dengan ustadz-ustadzanya. Dirembuk bersama. Ya, kita adalah partner dalam membimbing mendidik anak-anak kita di SDT Alisan. Begitu nggih. Ya, enggak apa-apa. Nggih, itu biasa, ya biasa. Nah, jadi proses pendidikan ini adalah proses yang panjang, bukan proses yang singkat. 20-30 tahun yang akan datang kita baru bisa melihat anak saya, oh ternyata seperti ini ya. Proses yang panjang. Beda sama membangun masjid ya, ataupun membangun sekolah. Kalau ada uangnya, cepat jadinya ya, waktunya juga cepat. Tapi kalau mendidik anak-anak kita ini kita butuh banyak ya, banyak faktor, baik itu biaya, baik itu waktu, baik itu tenaga, pikiran, menguras semuanya. Oleh karena itu monggo supaya lebih ringan beban ini, ayah bunda aktif komunikasi dengan ustadz-ustadzah dan wali kelasnya. Dari awal kami sudah menyampaikan demikian. Begitu ayah bunda. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita jikalau kita saling sinergi, saling support, insya Allah. Okay. Gitu. Jadi nanti hari Senin ayah bunda minta bantuannya fasilitasi ananda kita untuk mengikuti Alisan Menyapa, okay. Motivasi persiapan semester 2, dan juga hari Selasa nanti ayah bunda silahkan difasilitasi ananda untuk bertemu dengan wali kelasnya via Zoom untuk diberi arahan dan motivasi untuk pelaksanaan di semester 2. Begitu ayah bunda yang perlu kami informasikan. Sebelum ditutup ya, sekali lagi saya sebagai perwakilan dari SDT Alisan maupun dari Yayasan Aitam Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau Bapak Mas Ruri, Sarjana Pendidikan selaku Korwil dan Pengawas Kecamatan Colomadu yang sudah bersama kita untuk memberikan informasi dan motivasi, dan juga kepada ayah bunda semuanya yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti agenda pada kesempatan hari ini. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini bermakna di dunia dan berarti di akhirat. Saya kira itu. Amin. Amin, amin. Saya kira itu ayah bunda. Amin. Berjuang, selamat beraktivitas.
Dan hari ini aktivitasnya berjalan lancar. Dari saya cukup sekian. Kupat Januritwa menawi tempat kula nyuwun pangapura. Ikhlas nggih, Ayah Bunda. Barangkali tadi berbicara ada yang kurang berkenan, mohon diikhlasnya. Niat saya baik, kepada yang salah mohon diikhlasnya. Aku lu kali ada astagfirullahaladzim. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika asyhadu Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. في ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي الكافي ونعم الكافي الحمد لله اللهم الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله mudah-mudi di ini zaman bukan tak pandai pengetahuan ilmu dan adab ditinggalkan sehingga diri bagaikan hewan. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likulli kafi kafana al-kafi. Ayah Bunda yang ingin foto silahkan nampakkan wajah. Nanti saya foto ya. Saya kirim nanti. Ya, saya foto ya. Ya, silakan. Saya hitung sampai 3. Bisa dihidupkan videonya. 1, 2, 3. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi. Maaf ada gangguan bentar. Kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ya, silakan nampakkan dulu Ayah Bunda. Hamta dicari setiap hari siang dan malam lupa diri anak dan istri lupa mengaji sesal dikubur di hari nanti. Belum bisa ya, maaf belum bisa. Bentar ya, Bunda ya. Siap ya, 1, 2, 3. Ya. Halaman berikutnya 1, 2, 3. Cukup sudah nasihat ini. Yang sudah keluar tadi lupa nggak dipoto ya. Ya. Oke, terima kasih. Saya matikan ya, Ayah Bunda ya. Selamat beraktivitas.